Sering nggak sih kita sebagai orang tua lihat anak kita terus kepikiran, kok anakku kurus banget ya? Normal nggak sih ini? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini kekhawatiran yang umum banget. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas bedanya supaya nggak nebak-nebak lagi. Nah, ini dia pertanyaan yang suka bikin orang tua jadi cemas ya kan? Wajar banget kalau kita khawatir pas lihat si kecil kelihatannya lebih mungil dibanding teman-temannya. Tapi, eits, tunggu dulu. Apa bener kalau kurus itu sudah pasti artinya kurang gizi? Ternyata jawabannya nggak sesimpel itu loh. Oke, biar nggak salah kaprah, yuk kita coba jadi detektif bareng-bareng. Langkah pertamanya adalah kita harus bisa membedakan mana tanda-tanda anak yang cuma kurus biasa dan mana yang memang kurang gizi. Kelihatannya mirip, tapi ceritanya beda banget. Pertama, kita bahas dulu anak kurus. Anggap aja ini tuh cuma fase sesaat. Bisa jadi karena mereka lagi masa pertumbuhan yang ngebut, atau mungkin karena energinya nggak ada habisnya buat lari-larian dan main. Poin kuncinya cuma satu, selama mereka tetap aktif, ceria, dan semangat, kemungkinan besar semuanya aman-aman aja. Nah, di sisi lain, ada yang namanya kurang gizi atau malnutrisi. Wah, kalau yang ini udah jadi lampu kuning yang harus kita perhatikan nih, ini bukan lagi soal penampilan aja, tapi kondisi serius di mana tubuh si kecil kekurangan bahan bakar yang penting banget. Efeknya bisa panjang, bisa mengganggu pertumbuhan badannya, bahkan perkembangan otaknya. Jadi, cara paling gampangnya gimana? Coba deh, lihat level energinya. Anak yang sekedar kurus itu biasanya tetap lincah, pecicilan, nggak bisa diem. Tapi anak yang kekurangan gizi seringnya kelihatan lemas, lesu, nggak bergairah. Nah, ini petunjuk pertama yang paling kelihatan jelas. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi pakai tabel ini. Coba deh fokus ke baris pencernaan. Ini petunjuk yang krusial banget. Anak kurus itu pencernaannya biasanya normal. Tapi kalau anak kurang gizi, sering banget ada masalah kayak diare. Kenapa bisa begitu? Ini bisa jadi sinyal kalau nutrisi dari makanannya nggak keserap sama badan. Jadi cuma numpang lewat aja. Oke, selain dari energi dan pencernaan, ada lagi loh tanda-tanda lain yang bisa kita amati. Sekarang kita fokus ke tanda-tanda fisik ya, hal-hal yang bisa kasih kita info jauh lebih banyak daripada sekedar angka di timbangan. Coba deh, anggap ini checklist di kepala kita pas lagi ngamatin si kecil. Coba perhatikan baik-baik. Berat badannya stuck padahal makannya udah banyak, gampang banget sakit, atau mungkin tinggi badannya nggak nambah-nambah. Kalau Anda mengiyakan beberapa poin di sini, itu sinyal kuat buat kita untuk cari tahu lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke inti masalah yang sering banget nggak kelihatan. Kadang-kadang tuh masalahnya bukan di apa yang dimakan anak, tapi di apa yang terjadi setelah makanan itu masuk ke perutnya. Ini dia nih pertanyaan yang paling bikin orang tua pusing tujuh keliling. Kita udah siapin makanan bergizi, kita udah pastikan anak makan. Tapi kok jarum timbangan nggak geser ke kanan ya? Rasanya aneh banget. Nah, jawabannya mungkin ada di satu kata ini, malabsorpsi. Biar gampang, bayangin aja malabsorpsi itu kayak ada pipa bocor di sistem pencernaan. Makanan sih masuk, tapi nutrisi-nutrisi pentingnya gagal diserap sama tubuh. Malah kebuang sia-sia. Makanya nggak heran kalau anak bisa jadi sering buang air besar nggak lama setelah makan. Nutrisinya cuma numpang lewat. Terus, apa dong biang keladi di balik pipa bocor ini? Seperti yang kita lihat di sini, pelakunya bisa macam-macam. Bisa jadi tubuh anak nggak toleran sama laktosa di susu, atau sensitif sama gluten yang ada di roti dan mie. Menemukan akar masalahnya itu langkah pertama yang paling penting. Oke, setelah tahu masalahnya, sekarang kita ngomongin solusinya. Yuk kenalan sama satu pahlawan super berbentuk mineral yang perannya penting banget, yaitu zinc. Coba lihat angka ini, 300 lebih. Wow, ini bukan angka sembarangan. Ini adalah jumlah enzim atau pekerja kecil di dalam tubuh kita yang kerjanya bergantung sama zinc. Bayangin, lebih dari 300 pabrik di dalam tubuh termasuk yang tugasnya menyerap makanan nggak bisa jalan kalau nggak ada zinc. Terus gimana sih cara kerja si pahlawan zinc ini? Gini alurnya. Pertama, zinc itu menghidupkan mesin-mesin pencernaan. Terus setelah makanan hancur, zinc bantu memperbaiki dinding usus yang mungkin lagi rusak, misalnya karena diare. Hasilnya, usus yang sehat bisa menyerap nutrisi jauh lebih efisien yang ujung-ujungnya bikin nafsu makan naik dan pertumbuhan jadi lancar. Semuanya nyambung. Dan ini bukan saran sembarangan loh. Rekomendasi ini datang langsung dari Organisasi Kesehatan Dunia sekelas WHO dan UNICEF. Mereka secara spesifik menyarankan suplementasi zinc buat mempercepat pemulihan usus anak yang kena diare. Ini bukti nyata betapa pentingnya peran zinc.
Kabar baiknya, zinc ini gampang banget ditemuin di makanan sehari-hari. Coba deh, intip daftarnya. Kita bisa tambahkan lebih banyak daging, telur, atau bahkan kacang-kacangan ke dalam menu si kecil untuk naikin asupan zincnya secara alami. Oke, semua petunjuk udah kita kumpulin ya. Sekarang, gimana caranya kita ubah semua info ini jadi aksi nyata? Yuk, kita susun rencana aksi yang simpel buat kita para orang tua. Rencana aksinya ada 5 langkah. Pertama, pastikan makanannya seimbang, itu wajib. Kedua, perhatikan kebiasaan BAB-nya, ini kayak jendela buat lihat kondisi pencernaannya. 3, kebersihan itu nomor 1, biar nggak gampang infeksi. Keempat, yang ini krusial, pantau terus grafik berat dan tinggi badannya secara rutin. Dan terakhir, yang paling penting, kalau ada rasa khawatir sedikit aja, jangan pernah ragu buat ngobrol sama ahlinya. Kalau ada satu hal yang harus kita ingat dari obrolan kita hari ini, ya kalimat ini. Penting banget untuk tidak menyamaratakan keduanya. Anak kurus yang aktif mungkin nggak apa-apa, tapi anak yang menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi itu benar-benar butuh bantuan dan perhatian ekstra dari kita. Jadi, kapan alarm daruratnya harus berbunyi? Kapan kita harus angkat telepon dan bikin janji sama dokter? Gini deh patokannya. Kalau berat badan anak Anda nggak naik sama sekali selama 2 bulan berturut-turut, nah, itu tandanya. Jangan ditunda lagi. Semoga penjelasan ini bikin kita semua jadi lebih tenang dan tahu apa yang harus dilakukan ya.